sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman. Hampir semua yang dilakukan oleh masyarakat desa itu terkait dengan nilai tukar, terkait dengan kurs. Contohnya pestisidanya. Kalau dilihat dari pidato presiden soal warga desa nggak butuh dolar gitu, nggak pakai dolar, itu sebenarnya kan saya bisa bilang menyesatkan. Apakah presiden terlalu menyederhanakan masalah? Yang terjadi ya mencoba untuk menenangkan publik, tapi mereka yang akan menjadi korban pertama begitu terjadi guncangan ekonomi, guncangan dari sisi rupiah, mereka yang akan tidak siap. Seharusnya menurut Anda presiden dalam situasi yang seperti sekarang itu mengambil sikap seperti apa? Jangan pernah denial, jadi harus akui kondisi sebenarnya. Memang APBN-nya berat, penerimaan negaranya juga berat. Ini beda konteksnya dengan 98, justru lebih worry saya hari ini daripada 98. Itu yang paling tertekan kan kelompok menengah sekarang. Nah, di kelompok inilah yang sebenarnya tidak mendapatkan perhatian banyak dari pemerintah. Mereka akan terancam miskin. 10 tahun terakhir kita kehilangan 10 juta kelompok menengah. 1 tahun kemarin 1,1 juta kelas menengah itu turun kelas. Rupiah ini harus jadi perhatian karena dalam 3 tahun terakhir pelemahannya sudah 19%. Makanya kalau kurs setiap hari kita melemah 0,5%, maka sebelum akhir Juni rupiah itu sudah menembus 20.000 per dolar Amerika. Jadi kalau Anda harus mengidentifikasi apa yang menjadi faktor penyebab rupiah terus melemah? Faktor paling fundamental, paling spesifik adalah ketidakpercayaan kebijakan pemerintah. Defisitnya sudah 2,6% dari data terakhir. Limitnya berapa? 3%. Mau diguyur cadangan devisa sebanyak apapun, itu nggak akan mampu menstabilkan rupiah balik lagi ke 16.000. Tidak sesederhana dengan Anda pengguna dolar atau enggak, Anda punya tabungan dolar atau enggak, atau Anda bertransaksi dolar atau enggak. Kita transaksi pakai rupiah jelas di NKRI, tapi dolar bukan berarti nggak penting. Mie instan dan juga roti. Dan gandum 100% pasti kita impor. Bawang putih itu 90% lebih kita impor. Daging, itu juga kita ketergantungan impor besar. Jadi sebenarnya proximity atau kedekatan pelemahan kurs terhadap kehidupan itu sangat dekat. Di atas 18.000 itu akan PHK massal. Kalau pemerintah atau presiden terus-menerus membisikkan angin surga, tapi nggak ada perbaikan konkret yang dilakukan. Jadi Juli itu adalah deadline penentuan.